Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nirfa Afiyah, NIM 2020 143010, kelas 5A PGSD, mata kuliah bimbingan konseling sekolah dasar. Baiklah, materi pertama mengenai jenis-jenis masalah belajar pada anak SD. 1. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan peserta didik yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kedua, keterlambatan dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Ketiga, yaitu sangat lambat dalam belajar, keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Keempat, kurangnya motivasi dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi peserta didik yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan yang lain. Keenam, sering tidak sekolah, yaitu peserta didik sering tidak hadir dan atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Selanjutnya, materi mengenai mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar SD. Pertama, tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah alat yang disusun untuk mengungkapkan kapan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Kedua, tes kemampuan dasar. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Diasumsikan bahwa anak normal memiliki tingkat kecerdasan IQ antara 90 sampai 109. Hasil yang dicapai peserta didik hendaknya dapat mencerminkan tingkat kemampuan dimilikinya. Ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar. Sebagian dari hasil belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar. Kebiasaan belajar menunjukkan pada bentuk dan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, materi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di SD. Dalam internal, gangguan fisik. Pertama, gangguan fisik. Kedua, ketidakseimbangan mental. Ketiga, kelemahan emosional. Keempat, kelemahan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Dalam eksternal, yaitu pertama, sekolah, keluarga, dan lingkungan. Selanjutnya, upaya membantu peserta didik mengatasi masalah. Pertama, pengajaran pengayaan. Kedua, kegiatan pengayaan. Ketiga, peningkatan motivasi belajar. Keempat, peningkatan keterampilan belajar. Kelima, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Keenam, membantu menyusun rencana yang baik. Ketujuh, membantu murid dalam mengikuti KBM di kelas. Kelapan, melatih membaca cepat. Dan kesembilan, melatih dapat mempelajari buku pembelajaran. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.